ayat 131 sampai 137. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. Nah, gitu ya. Baik, coba kita lihat makna yang terkandung di dalam surat Al-A'raf ayat 131 sampai 137. Jadi ada beberapa hal sebagai review saja. Jadi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepada Fir'aun dengan membawa bukti atau mukjizat dari Allah, yakni diantaranya yang ditunjukkan adalah ketika tongkat dilempar kemudian berubah menjadi ular yang benar-benar nyata, dan kemudian ketika tangan beliau dikeluarkan dan mengeluarkan cahaya yang luar biasa bagi orang yang melihatnya sangat terang benderang. Nah, setelah itu Firaun menganggap bahwa Musa ini sihir, melakukan sihir, yang kemudian dia memerintahkan kepada para kepercayaannya untuk mengumpulkan para penyihir seluruh Mesir pada saat itu, sehingga kemudian ketika tiba saatnya berkumpullah para penyihir dan Nabi Musa serta Nabi Harun, dan kemudian terjadilah pertarungan, di mana pertarungan itu kemudian dimenangkan oleh Nabi Musa, dan kemudian para penyihir itu dia mendapatkan hidayah dan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa ini bukan sihir, tapi ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini apa yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Tetapi kemudian Firaun tidak menerima keputusan mereka untuk beriman kepada Nabi Musa, dan akhirnya memberikan ancaman dan menghukum para penyihir itu.
Ancamannya adalah mereka akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan akan disalib. Tetapi kemudian mereka dengan ikhlas dan ikhlas berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hingga kemudian tibalah Firaun itu kemudian semakin merajalela. Jadi semakin membabi buta. Jadi nggak mau tobat, nggak mau juga mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Sampai akhirnya kemudian Allah menimpakan bencana atau azab kepada Firaun, yakni menimpakan kepada mereka mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun. Itu dijelaskan dalam ayat 130-nya. Ya, jadi sungguh Allah telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan la'allahum yadhakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Satu. Jadi itu akibatnya itu dihukum sama Allah dengan kemarau yang panjang, buah-buahan kemudian sangat kurang, bahkan tidak ada. Kemudian masuk kepada ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Kemudian apabila kebaikan, artinya kemakmuran, setelah kemarau itu berlalu, kemudian datang lagi musim penghujan, maka kemudian subur kembali. Ya, setelah datang masa kemakmuran atau kemarau itu sudah berlalu, yang kemudian datang musim hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman dan pohon-pohonan, maka mereka berkata, hana hadih, lana hadih. Ini adalah karena usaha kami, gitu. Jadi kemarau panjang, buah-buahan nggak ada, pada kering, pohon-pohonan dan tanaman-tanaman. Ya, bukannya kemudian mereka mengambil pelajaran, tapi semakin jauh dari Allah. Kemudian Allah datangkan hujan. Yang tadi kemarau kemudian basah semua, menumbuhkan tanaman dan pohon-pohonan, sehingga muncul kembali kemakmuran dan kesuburan. Nah, apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka berkata, ini adalah karena usaha kami, kami makmur, kami subur, kami banyak kembali tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kami banyak kembali harta-harta kami, gitu kan. Kemudian wa in tusibum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'a. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesusahan itu kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi kalau ada musibah, wah ini karena Musa nih, karena sihirnya Musa nih, sehingga kemarau ini panjang, sehingga semua buah-buahan, semua tumbuh-tumbuhan mati, ini karena Musa nih. Jadi dilemparkan kesalahannya kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah jelaskan, ala innama ta'iruhum indallah. Allah menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya nasib sial mereka, nasib malang mereka, nasib buruk mereka itu ada di tangan Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini nih karakternya daripada Firaun, ya. Jadi Firaun itu ketika sudah selesai proses tadi itu, Nabi Musa masih ada, tetapi beliau pulang. Kemudian dia semakin merajalela, menindas, menyakiti, menganiaya Bani Israel, gitu. Jadi semakin diintimidasi, semakin disiksa Bani Israel. Kemudian akhirnya Allah menurunkan kemarau. Nah, setelah kemarau itu berlalu, maka kemudian mereka kembali dalam kondisi yang subur makmur, serta semua baik-baik saja, berlimpah semua. Maka ketika kemarin kemarau, ketika kesusahan menimpa mereka, mereka nyalahin kepada Nabi Musa. Tetapi ketika mereka dalam kondisi makmur, kaya raya, semua serba ada, mereka mengatakan ini karena usaha saya, bukan mengembalikan kepada Allah. Allah seharusnya kan, alhamdulillah, ini adalah karena Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Ini malah kebalik, ini karena usaha saya. Saya bisa begini karena saya yang berusaha. Saya banyak harta, banyak ternak, saya banyak buah-buahan karena usaha saya. Jadi
berterima kasih kepada Allah. Kemudian waqalu, artinya dilanjutkan. Jadi ketika keburukan menimpa mereka, mereka melemparkan kesalahan kepada Nabi Musa. Ya, maka Allah menjelaskan bahwa kemalangan atau buruknya nasib mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian waqalu, mereka berkata, artinya yang Fir'aun ini, Fir'aun wa malai dan tokoh-tokohnya atau para pengikutnya, mereka berkata kepada Nabi Musa, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Oh, saking kerasnya tuh. Wahai Musa, apapun yang kamu datangkan kepada kami, sihirmu itu, kami tetap tidak akan beriman. Gitu tuh. Jadi tetap Nabi Musa sudah berupaya menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya pama nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan percaya kepadamu. Itu kalimatnya. Maka kemudian Allah mengazab mereka. Jadi setelah mereka tidak menerima seruan dari Nabi Musa dan Nabi Harun, maka kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun memasrahkan semuanya kepada Allah. Dalam ayat lain kita ketemu mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha sesuai dengan yang Kau perintahkan dengan berbagai macam upaya. Saya berupaya dengan diplomatis, dengan melakukan pendekatan bicara baik-baik, tidak juga diindahkan. Saya juga sudah melaksanakan perintahmu dengan memperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya mukjizat, tetap tidak juga beriman. Maka kata Nabi Musa, sekarang terserahmu ya Allah. Maka Allah menimpakan hukuman. Yang pertama kemarau yang panjang, yang kedua yang ditimpakan kepada mereka adalah di ayat berikutnya, fa'arsalna alaihimu tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Maka Allah kirimkan kepada mereka tofan, angin tofan, kemudian belalang. Jadi diserbu oleh belalang tuh, kerajaan dan masyarakat Mesir diserbu belalang. Kemudian kutu, kemudian katak, dan air minum berubah menjadi darah. Nah itu Allah hukum mereka itu dengan topang, angin puting beliung topang melanda mereka Mesir, pokoknya semua dilanda. Kemudian juga belalang menyerbu perumahan-perumahan dan istana. Kemudian di situ juga ada kutu, ada katak, kufar, ya. Kemudian juga air minum mereka atau air-air yang biasa mereka konsumsi untuk minum, untuk nyuci dan sebagainya berubah menjadi darah. Ya, itu hukumannya. Tetapi kemudian fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Jadi sudah ada azab dari Allah berupa tanda-tanda yang tadi, mereka tetap takabur, tetap sombong, tidak mau kembali sadar kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Ini kadang-kadang kita nih, hati-hati, itu tertimpa atau ditimpakan oleh Allah kepada Fir'aun dan para pengikutnya ketika tidak menerima kebenaran yang didatangkan oleh Nabi Musa. Maka ketika tidak mau mengikuti dakwah atau kebenaran yang diajarkan atau dijelaskan oleh Nabi Musa, Allah ajar itu. Ya, nah kita hati-hati. Misalnya kalau kita samakan sekarang kemarau panjang, ya kan, nanti musibah di mana-mana, ada angin puting beliung, misalnya menimpa di Sukabumi, ya kan, ada beberapa kejadian di Sukabumi, ada angin sampai ada daerah-daerah tertentu yang ditimpa juga. Kemudian ada binatang-binatang, di antaranya misalnya belalang yang menjebu kepada perumahan, ada juga misalnya kutu, lalat, ya kan, ada katak dan lain sebagainya. Kalau dulu kan di Fir'aun begitu tuh. Ya bayangin aja di daerah Mesir kok diserbu katak,
Katak itu kan adanya di tempat basah. Ya kan, Firaun kalau Mesir kan gurun pasir. Kemudian belalang adanya di tempat yang subur. Ya kan, karena dia makannya kayak padi gitu ya. Kemudian kutu. Nah, ini kutu-kutu ini yang menimpa, ada yang menimpa. Kutu kan jenisnya banyak. Misalnya kita kalau ada kutu ayam aja kan pedas banget tuh. Kalau padahal punya ayam atau kandang ayam itu ada kutunya kan. Nah, kutu ayam itu kalau gigit kita kan pada bentok. Nah, salah satu jenis kutu. Nah, itu menyerang Fir'aun dan para pengikut yang kafir. Maka yang terjadi mereka bukan yadzakkaru, artinya mereka harusnya mengambil pelajaran, tetapi pastakbaru, mereka menyombongkan dirinya. Maka kata Allah, wa kanu qauman mujrimin, mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang 134-nya. Walamma waqa'a 'alaihim rijzu qalu, maka ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan di atas tadi, yang tadi dijelaskan sama saya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berkata, mereka berkata, ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida indak. Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan sesuai dengan janjinya kepadamu. La in kasyafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Apa tuh permintaan Fir'aun dan para pengikutnya kepada Nabi Musa? Wahai Musa, coba mintakan kepada Tuhanmu itu untuk kami. Ya, apa yang dimintakan? Yakni jika engkau dapat menghilangkan azab ini dari kami, kami akan beriman kepadamu dan pasti kami akan biarkan Bani Israel pergi bersama. Jadi saking sudah putus asanya, mereka kemudian datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kalau memang kamu benar, coba kau mintakan kepada Tuhanmu untuk kami agar menghilangkan bencana-bencana ini, agar misalnya negeri kami yang tadi sekarang ini dilanda tofan agar aman, negeri kami yang diserang oleh belalang, kutu, diserang oleh katak dan juga air-air yang berubah darah ini bisa kembali normal. Mintakan kepada Tuhanmu. Kalau itu diijabah atau kalau Tuhanmu mengabulkan permohonan kami, kata Fir'aun dan para pengikut yang kafir, maka kami akan beriman kepadamu dan kami akan biarkan Bani Israel yang sekarang ini pergi bersama kami. Gitu. Maka kemudian falamma kasyafna anhum rijza ila ajal musamma ila ajalhum balighu idahum yaqutun. Tetapi setelah Allah hilangkan azab itu dari mereka sampai batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Jadi setelah yang tadi itu bencana-bencana itu hilang, tidak terjadi lagi, ketika Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah, mereka malah ingkar janji, nggak mau beriman kepada Nabi Musa dan tidak mau membiarkan Bani Israel pergi bersama Nabi Musa. Nggak bisa. Kenapa? Kemudian fantaqamna minhum, maka kami hukum sebagian antara mereka, fa'aghraqnahum bil yammi, lalu kami tenggelamkan mereka di lautan, bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami tersebut. Jadi ketika akhirnya Nabi Musa udah dalam putus asa, akhirnya Nabi Musa dengan Bani Israel pergi dari Mesir. Nah, dia diuber, dikejar oleh Fir'aun, maka sampailah di Laut Merah. Nabi Musa kemudian di ayat yang lain diperintahkan Allah untuk memukulkan air ke laut dan terbentuklah jalan. Kemudian berjalanlah Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang ke Palestina dari Mesir. Nah, ketika itu Fir'aun dan pasukannya mengejar. Nah, dia mengejar Nabi Musa yang jalan pada saat itu
belum berubah karena jalan itu lautan terbelah. Jadi lautan terbelah bentuk jalan yang Allah kehendaki. Maka Nabi Musa lewat sampai ke tengah-tengah. Nah, Firaun datang di pesisir pantai Mesir, dia kemudian mengejar masuk ke dalam lautan karena belum menutup kembali ombaknya. Kata ya ikutin sehingga sampainya akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel itu sempat ketar-ketir, khawatir karena Firaun sudah dekat, sudah terlihat dari jauh karena dia mengikuti dengan pasukannya gagah ribuan, mungkin ratusan ribu. Nah, akhirnya Nabi Musa sampai ke ujung lautan, sampai ke Jazirah Arab atau Syam atau Mesir, perbatasannya Arab kan, ini benua Mesir, kan Mesir ada di Afrika, Mesir itu kan. Nah, sedangkan Palestina ada di Asia. Nah, ini melintasi Laut Merah itu melintasi dunia benua namanya, tapi dia nggak terlalu jaraknya nggak jauh. Maka kemudian dilalui Nabi Musa selamat sampai ujungan. Firaun dan pasukannya di tengah-tengah lautan. Dan kemudian lautan itu yang tadi terbelah kembali menutup dan akhirnya menenggelamkan Firaun dan para pasukannya atau para pengikutnya. Maka di sini adalah fantaqamna minhum. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, maka kami tenggelamkan mereka di dalam lautan, ya, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan melalaikannya. Hati-hati nih poinnya, kalau orang mendustakan ayat Allah dan melalaikannya, maka akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi kalau kita ada ayat-ayat Allah Al-Quran, ayat-ayat kauliyahnya Allah, lalu kita dustakan. Apa itu dustakan? Yang namanya didustakan artinya dia tidak mengikuti Al-Quran. Misalnya begini, Al-Quran memerintahkan sholat, dan sholat itu kewajiban, tetapi tidak dilaksanakan, berarti dia mendustakan ayat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk berpuasa, tetapi dia tidak melaksanakan puasa dan tidak meyakini bahwa puasa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala perintah, maka dia sudah mendustakan ayat-ayat Allah dan melalaikannya. Nah, lalai di sini berarti sesuatu yang dilakukan. Ingat, kalau dusta itu ada kesengajaan, kalau lalai itu ada sesuatu karena dia lupa atau dia terbuai oleh sesuatu. Ya, contoh begini, padahal sibuk bermain sehingga lupa membersihkan kamar mandi, maka padahal lalai membersihkan kamar mandi karena sibuk main. Itu kalimatnya. Jadi lalai itu sesuatu dia tidak dilakukan dikarenakan terbuai oleh sesuatu. Contoh gini lagi, padahal punya anak, harusnya anak itu mengerjakan PR sekolahnya, tetapi karena anak itu asik main game sehingga dia lalai mengerjakan PR-nya. Nah, biasanya itu dilakukan karena ketidaksadaran, gitu loh. Beda dengan mendustakan. Kalau mendustakan itu sengaja, tahu sholat tapi kagak sholat. Nah, itu namanya beda tuh. Orang yang tahu sholat tetapi kemudian karena ada sesuatu hal yang membuat dia, misalnya karena asik bisnis, asik dia ngitung uang, misalnya saking banyaknya uang, maka dia lalai nggak sholat tuh. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada hal yang dia fokus dan ditinggalkan. Nah, itu namanya lalai. Maka di sini Allah jelaskan bagaimana Fir'aun dan para pengikutnya atau pasukannya dihukum oleh Allah karena mendustakan kebenaran yang datang kepadanya dan dia melalaikan daripada ayat-ayat Allah tadi. Hati-hati itu dalam kehidupan kita, jangan sampai terjadi. Ya, kadang-kadang kita sholat, harusnya sholat zuhur itu jam 12, karena kita asik lagi sesuatu kerjaan sehingga akhirnya sholat zuhurnya jam 2:30. Nah, itu Allah marah, ya. Allah sangat tidak tidak memperdulikan orang-orang yang melakukan hal ini. Maka kemudian dilanjutkan,
wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan Allah wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya. Artinya yang dimaksud dengan bumi bagian timur dan bagian baratnya adalah negeri Syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu. Setelah kerajaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri itu diwariskan kepada Bani Israil. Jadi ketika Fir'aun sudah hancur, maka yang menguasai, yang menghuni, yang kemudian membangun atau dia punya kekuasaan adalah Bani Israil. Yang tadi peninggalan Fir'aun itu kan mati, yang ada kan tinggal istananya. Maka kemudian Bani Israil lah yang memerintah di kerajaan Fir'aun tersebut. Dinasti Fir'aun hancur diganti kepada dinasti Bani Israil. Begitupun di Palestina atau di negeri Syam. Maka kemudian mereka memiliki kekuasaan, mampu membangun kekuasaan di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi. Maka di sini katakan, maka demikianlah kami wariskan kepada kaum yang tadi tertindas, yakni Bani Israil, negeri-negeri di barat dan di timur, di Mesir dan di Syam. Gitu kalimatnya, karena itu dari timur ke barat adanya. Kemudian yang negeri-negeri tersebut telah berkahi. Kemudian lanjutkan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil, dan telah sempurnalah firman Allah yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israil bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wal qaum wa ma kanu ya'rishun, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Yakni dimaksud dengan bangunan Fir'aun yang dihancurkan Allah ialah bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israil, seperti kota Ramses, menara yang dengan aman atas perintah Fir'aun. Jadi kesimpulan yang bisa dipahami biar mudah dipahami. Jadi ayat 131 sampai 137. Jadi ketika Fir'aun dan para pengikutnya ini tidak menerima, tidak mengikuti seruan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah, maka Allah hukum. Ada timpakan yang pertama, kemarau panjang. Kemudian ditimpakan bencana berikutnya, Allah timpakan yang namanya tofan. Muncul wabah belalang, kutu, muncul lagi katak yang bersebaran, kemudian juga timbul air yang tadinya bening berubah menjadi merah seperti darah. Kemudian akhirnya mereka mendatangi Musa, memanggil Musa, wahai Musa, kalau seandainya kamu bisa menghilangkan ini, coba mintakan kepada Tuhan agar Tuhanmu itu menghilangkan musibah dan bencana ini, Tuhan. Maka kemudian ketika musibah itu sudah dihilangkan, mereka bukannya beriman, tetapi justru mereka semakin menyombongkan diri. Harusnya kan ketika ditunjukkan begitu, harusnya mereka beriman. Dan mereka ini adalah orang yang ingkar janji. Maka kemudian akhirnya Allah merintahkan Nabi Musa dan Bani Israil untuk pergi dari Mesir. Nah, ketika mereka pergi diumper sama Fir'aun, dikejar-kejar, kemudian akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya yang kafir itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sekarang pun Fir'aun yang meninggal itu, yang ditenggelamkan Allah, jasadnya masih ada. Masih ada di Mesir, disimpan sebagai bukti untuk kita. Berarti dia di laut itu diambil lagi? Dia ngambang, nggak diambil. Jadi ketika sudah masa berikutnya lama, maka kemudian diketemukanlah jasad Fir'aun mengambang di pesisir pantai sekitar Mesir. Mereka mengenali jasad itu, yang kemudian akhirnya dibalsam. Maka dibalsam sampai sekarang masih ada. Jadi mayatnya Fir'aun sampai sekarang diabadikan, masih ada. Ratusan ribu tahun atau ribuan tahun yang lalu, itu sebelum Masehi, ya, itu sudah diabadikan. Maka kata Allah, nikmat Allah dilimpahkan kepada Bani Israil. Allah wariskan negeri-negeri yang tadinya dikuasai oleh Fir'aun kepada Bani Israil. Maka wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israil, dan telah sempurnalah firman Allah
yang baik sebagai janji untuk Bani Israel, dan Allah hancurkan apa-apa yang dibuat yang merupakan kebanggaan daripada Fir'aun dengan menindas Bani Israel. Karena kan Bani Israel dikerjakan untuk bikin menara. Kalau kita dulu namanya kerja rodi. Jadi para Bani Israel itu dijadikan budak, dipekerjakan dengan tidak digaji, seperti rodi, romusa. Kan ada kan zaman Belanda dulu kita ada rodi, ada kerja rodi, kerja paksa, gitu kan, sampai banyak meninggal. Kerja yang nggak mengenal waktu, siang malam suruh kerja. Maka Allah binasakan bangunan-bangunan seperti piramida yang dibangun oleh Firaun dengan menindas daripada Bani Israel. Maka Allah hancurkan bangunan-bangunan itu. Kemudian Allah lanjutkan, inilah sebuah nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Bani Israel. Nah, itu pelajarannya untuk kita. Jangan sekali-kali kita mendustakan ayat-ayat Allah, jangan sekali-kali kita melalaikan ayat-ayat Allah. Kalau itu dilakukan, maka azab akan menimpa kepada kita sebagaimana azab menimpa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.